Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Masih bersama saya Mamas Qadir, sang pembasmi dukun santet. Alhamdulillah. Semoga Anda sehat dan selalu sehat. Di sini saya akan menerangkan yang lagi viralnya tentang musafir yang dikenal namanya Joko Kendil. Bagaimana menurut Mamas Qadir tentang sang musafir Joko Kendil itu? Oke, nanti saya akan jelaskan menurut pandangan saya ya. Menurut pandangan saya. Sambil rokokan. Mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan menurut pandangan saya. Kenapa orang itu ingin menjadi musafir? Musafir, orang yang ingin menjadi musafir, terutama orang itu sebenarnya punya masalah, punya beban hidup di dunia. Kalau menurut saya ini, kok bisa? Iya bisa, karena yang dinamakan musafir. Musafir itu sebenarnya kalau ingin mencari ilmunya Gusti Allah nih, ingin mencari rahmatnya Gusti Allah, kalau menurut saya itu ndak usah berjalan kaki ke sana ke sini bertahun-tahun untuk mencari ilmu nih Gusti Allah, atau ingin mencari jati diri kita sendiri. Sebenarnya ya tidak harus begitu, sahabatku. Oke, kalau puasa ya boleh. Kalau tirakat berjalan kaki, tapi kalau menurut saya musafir, orang yang menjadi musafir itu orang yang bermasalah. Bermasalah apa? Satu, biasanya orang itu bermasalah tentang keluarga, ditinggal keluarga atau gimana. Dia memutuskan untuk bebas, maksudnya dia tidak mau bertanggung, dia itu tidak mau menanggung resiko di dunia, maksudnya dia ingin bebas ke sana ke sini. Itu sebenarnya malah menurut saya itu. Kalau ingin mencari rahmatnya Gusti Allah, nah menurut saya bukan seperti itu. Bukan. Bagaimana kok seolah-olah dia itu menunggangi macan putih. Penglihatannya dia. Orang yang sudah bertahun-tahun ke jalan ke sana, ke jalan ke sini, dan tidak tahu arah jalan mau kemana, dan tidak tahu arah dia harus bagaimana, otomatis dia itu berjalannya waktu ada kodam yang mengikuti. Pasti itu, pasti ada kodam yang mengikuti. Karena apa? Orang yang sudah berjalan bertahun-tahun itu, dia itu sudah punya, jadi pikirannya dewe itu wis orang duwe pikiran arep keluarga, orang duwe pikiran bondo donya, wis orang duwe pikiran. Pikirannya wis hanya berjalan dan harus dia tidak tahu harus sampai kapan aku harus begini, dia tidak tahu. Nah, menurut itu dia punya masalah beban hidup di dunia. Beban hidup di dunia. Dia ingin bebas. Tidak ada satupun orang yang bisa mengatur aku, maksudnya.
Aku arep rono bebas, arep rene bebas. Begitu sahabatku. Kalau menurut pandangan saya, entah dia itu punya masalah dalam keluarga, entah itu bermasalah dengan dirinya sendiri, rata-rata yang jadi musafir itu seperti itu. Dia tidak menanggung beban hidup di dunia. Kalau dia ingin mencari rahmatnya Gusti Allah, bukan seperti itu. Apalagi nih, sudah bertahun-tahun dia menjadi musafir nih. Dia punya anak dan istri di rumah. Dia itu dosa. Dosa. Karena dia tidak menafkahi anak dan istrinya. Malah dosa sebenarnya dia itu. Kok dia sudah bisa melihat makhluk-makhluk halus. Begitu. Karena jin itu sukanya ya orang yang seperti itu. Banyak yang mengikuti Carono. Banyak yang mengikuti sebenarnya. Tapi nak menurutku ojo po anggap dia iku wali. Ojo. Wali ini Allah ojo. Nak menurutku ojo. Nek kowe nganggep iku wali ini Allah maksudnya. Kamu ya termasuk orang yang salah menilainya. Orang yang disayangi Allah itu bukan dia harus topo, maksudnya harus tirakat ke sana ke sini. Jalan kaki ke sana ke sini, tidak tahu arah. Tidak, Allah tidak suka seperti itu. Allah yang disukai, orang yang disukai Allah itu yaitu tadi, suka memberi, banyak mengumpulkan amal. Ibadahnya diperbaiki. Larang-larangan Gusti Allah dihindari. Iku sing diarani disayangi Allah. Ngono. Tapi ya lagi viral iki si Joko Gendil iki. Lagi viral iki. Tapi tenang wae, itu kan pandangan saya. Tapi kalau pandangan orang lain ya saya tidak tahu. Tapi itu menurut saya ya begitu. Orang yang musafir, maksudnya orang yang menjadi musafir itu orang yang punya masalah, beban hidup di dunia. Akhirnya dia tidak menanggung beban hidup dunia, dia ingin bebas ke sana ke sini. Tidak ada yang melarang. No. Jadi dheweke pengen bebas. Orang seperti dikuasai kodam maksudnya. Dheweke iku wis dikuasai kodam. Jiwa ragane iku wis dikuasai kodam. Tapi hati-hati. Nek kodam dheweke wis dikuasai kodam misal iki. Dia tidak tahu jalan arah harus bagaimana, harus sampai kapan aku harus begini. Dia kan dosa. Apalagi dia mempunyai misal ki, dia dheweke ning Jawa iku duwe anak lan bojo, ninggalke demi berjalan kaki mengelilingi Indonesia. Apa ora dosa? Dosa. Iku ya ora Allah ya ora seneng. Makanya hati-hati sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, hati-hati. Jangan menganggap dia itu wali ini Allah aja. Dia itu orang biasa sebenarnya, orang biasa.
Dia ingin mencari jati dirinya sendiri. Sebenarnya musafir itu ingin mencari jati dirinya sendiri. Dan mencari jati dirinya sendiri terus mlaku duwe arah tujuan mrono mrene ngeliling Indonesia. Lah ya terus piye ya ora kapan ketemune. Ora bakal iso ketemu nek golek jati diri mlaku rono mrene. Ora bakal ketemu. Misalnya dia pengen weruh jati dirinya sendiri, seharusnya ya bukan seperti itu. Tirakat, harus sholat, ibadahnya diperbaiki, tumindak lakune diperbaiki, larang-larangannya Allah dijauhi. Insya Allah itu akan tahu jati dirinya sendiri. Tapi kalau dia tidak tahu jalan arah kemana, harus bagaimana, nah menurutku dia itu ya melepaskan beban hidup di dunia. Dia ingin bebas, begitu sahabatku. Itu menurut pandangan saya ya. Tapi kalau saya salah ya sepurane. Nah aku salah. Pendapatku begitu soalnya. Lan semoga wae apa sing dadi keinginane si Joko Gendil maksudnya. Ya muga-muga wae tercapai. Kepethuk apa sing dikarepno. Ben dheweke iku ora ben kaya wong-wong ngono kuwi lah maksude. Ya tak doano maksude. Muga-muga dheweke kepethuk apa sing dikarepno. Ben kaya wong-wong sing kaya wong-wong hidup bahagia, misalnya duwe anak lan bojo, ketemu jodone, mudah-mudahan. Tapi nek menurutku ya sangel nek model ngono kuwi ya sangel. Karena dia sudah dikuasai kodam sebenarnya awake iki, wis dikuasai kodam. Jadi kodame pengen rono ya mrono, ngajak rono ya rono, dituruti terus sebenarnya. Turuti ae, kodame pengen ning misalnya ning Jarah, ya turuti ae. Kodame pengen ning gunung misalnya Alas Prowo, ya turuti ae, kono mengikuti kodam yang ada di dalamnya, di dalam tubuhnya, mengikuti. Jadi kodamnya itu ya juga tidak tahu arah harus bagaimana, tidak tahu. Karena itu sudah dikendalikan sama kodam. Kendalikan wae. Ya begitu itu sahabat-sahabatku, menurut pandangan saya orang yang jadi musafir itu menurutku orang yang ingin bebas. Dia itu ingin bebas, tidak ingin menanggung beban hidup di dunia. Menurutku begitu. Entah tahu dulunya itu bermasalah sama anak dan istrinya, entah itu dulu dia bermasalah sama orang tuanya, kebanyakan begitu. Dia melepaskan diri, ingin bebas. Biar tidak orang mengatur, maksudnya kayak ini wong sing ngatur dhek pengine. Ya begitu itu sahabat-sahabatku, menurut pandangan saya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Karena saya juga orang manusia biasa. Oke, saya doakan Mas Joko Gendil, Pak Joko Gendil, semoga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu belum mempunyai jodoh, insya Allah tak doano semoga kamu mendapatkan jodoh. Tapi menurut teman-temanku, jangan ya, maksudnya jangan dia kok anggap itu wali ini Allah aja.
Jangan kau anggap dia itu wali ini Allah aja. Kalau sekedar hanya untuk mengagumi ya tidak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan mengagumi. Maksudnya jangan seolah-olah itu paling Allah aja ya. Pesanku yang ngono kuwi wae. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.